Selamat pagi, selamat datang dalam ibadah Jumat Agung 15 April 2022. Sebelum kita mulai, mari kita berenung sejenak, doa pada Tuhan. Bapa, terima kasih kami telah berkumpul pada pagi hari ini untuk mengingat, untuk merayakan Jumat Agung, hari kematian-Mu, di mana Engkau berkorban di atas kayu salib. Kami percaya darah-Mu yang menetes telah menyucikan kita, telah menyelamatkan kita dari dosa, dari maut. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah pagi hari ini. Kau berkati, Kau bimbing kami untuk semua pelayan dan jemaat, untuk kelangsungan ibadah pagi hari ini. Hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kudus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu, Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu, Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu, Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kembali lagi dari atas. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu, Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu, Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu, Allah yang mulia. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan
selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku.
Siapa yang percaya kita telah dipulangkan dari dosa? Haleluya. Kita lanjutkan pujian berikutnya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Bagi Tuhan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba.
keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi dari atas, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, haleluya, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Begitu menyenangkan ketika kita tahu bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita. Kita sangat bersyukur. Lanjutkan dengan pujian berikutnya. Puji Tuhan, Ia sungguh baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia
Dia Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Masa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Bait kedua, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi. Yesus, Dia baik bagiku. Dengan kemuliaan bagi Bapa. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tadi sejenak kita merenungkan hati. Atas semua kuasa, atas semua raja, atas semesta segala ciptaannya, atas semua hikmat dan jalan manusia, Kau telah ada sebelumnya. Atas kerajaan yang berkuasa, semua kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan yang ada, Kau lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau
atas semesta segala ciptaannya, atas semua hikmat dan jalan manusia. Kau telah ada sebelumnya, atas kerajaan yang berkuasa, semua kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan yang ada. Kau lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus sekali lagi disiksa dan disalibkan, disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus, oh betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus, kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas anugerah-Mu dan kasih. Engkau telah memanggil kami pada pagi hari ini untuk beribadah kepadamu. Kami percaya semua ini anugerah dan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini waktu-Mu berbicara dalam hidup kami semua. Oleh karena itu, demi nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau memberikan damai, sejahtera, sukacita dalam hidup kami, dan anugerah-Mu melimpah pada pagi hari ini. Terima kasih. Kami mintakan doa ini semua demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi. Oleh anugerah dan kasih karunia Yesus Kristus, pada saat ini hadirat Allah sudah di tempat ini, dan kehadiran saudara merupakan suatu panggilan daripada Roh Kudus untuk hidup kita beribadah kepadanya. Hari ini kita memperingati bersama suatu kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib
untuk menebus segala dosa-dosa kita. Kita pada hari ini membahas bersama di dalam Lukas 23 ayat 33 sampai dengan 43. Mohon bantuan Pak Yayo. Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Yesus disalibkan. Lukas 23 ayat 33 sampai dengan 43. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tertulis di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ya, kita membahas ayat 33 sampai dengan 43 pada pagi hari ini, yaitu pada saat Yesus disalibkan. Dan kita mungkin pada pagi hari ini akan fokus pada perkataan Yesus. Kita fokus pada perkataan Yesus, yaitu di dalam ayat 34 dan ayat yang ke-43. Di dalam ayat 33, Yesus disalibkan bersama dengan dua orang penjahat, di kiri dan di kanannya, yaitu di tempat yang dinamakan Tengkorak, atau istilah atau di kitab-kitab yang lain di Matius dan sebagainya disebutkan Golgota, di Bukit Golgota. Sekarang kita melihat dalam ayat yang ke-34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saat Yesus disalibkan, ia diejek, ia disiksa, dan lain sebagainya. Tetapi ia masih berkata kepada Bapanya di surga, "Ya Bapa, ampunilah mereka," yaitu kehidupan-kehidupan yang menyiksa Yesus, kehidupan-kehidupan yang berdosa, ataupun kehidupan yang boleh dikatakan mengatakan kepada Pilatus, "Salibkan dia dan semua orang yang berdosa." Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Padahal secara manusia kita sudah tahu jelas-jelas mereka tahu apa yang mereka perbuat untuk menyalibkan Yesus.
Tetapi kenapa Tuhan berkata bahwa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya mereka tidak sengaja apa yang mereka perbuat. Mengapa Tuhan sampai berkata demikian? Kalau kita lihat ayat-ayat yang lain, perbuatan apa yang tidak disengaja dan perbuatan apa yang dilakukan manusia sehingga Bapa di surga atau Yesus mengatakan bahwa hidup itu tidak tahu apa yang diperbuatnya. Misalnya seseorang berbuat jahat, baik itu kehidupan itu istilahnya baik itu mencuri, baik itu berbuat hal-hal yang negatif dan sebagainya. Tapi Tuhan katakan bahwa kehidupan itu tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa dikatakan demikian? Padahal jelas-jelas kehidupan mereka adalah perbuatan-perbuatan mereka adalah perbuatan-perbuatan yang jahat. Sekarang kita melihat dalam ayat-ayat yang lain, supaya kita jelas apa maksud daripada kata-kata Yesus ini tadi. Kita sekarang membaca di dalam Roma 7 ayat yang ke-15. Sekaligus ayat yang ke-17 ya. Roma 7 ayat yang ke-15. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ayat yang ke-17. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ya, kehidupan manusia dikatakan berdasarkan Roma 7 ayat yang ke-15. Kalau kita lihat ayat yang ke-14, saya sekedar baca. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, pribadi kita ini bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Dalam ayat yang ke-15, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Katakan, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Seseorang menghendaki perbuatan baik. Dia ingin, boleh dikatakan semuanya yang dia perbuat adalah perbuatan baik. Tetapi kenyataannya, di sini ditulis, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Banyak kali kehidupan manusia pinginnya baik kalau saudara mendengar itu suatu nasihat ataupun mungkin firman-firman hukum Taurat. Ada 10 hukum Taurat masih di suatu breakdown lagi, diperinci lagi sampai 500 lebih daripada perincian masing-masing. Tidak boleh mencuri, hormatilah ayah ibumu, dan sebagainya. Jangan ada ilah lain dan lain-lain. Keinginan daripada seseorang adalah menuruti hukum itu tadi. Menuruti ingin berbuat baik, menolong orang lain dan sebagainya. Tetapi faktanya yang ia perbuat adalah berkebalikan dengan apa yang dia ingini. Dikatakan di sini bahwa apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Banyak kali kehidupan itu seperti ini. Mungkin saudara mendengarkan dari khotbah, dari ceramah ataupun dari yang apa. Saudara harus begini, dan lain-lain. Tetapi fakta di lapangan, dalam fakta di kehidupan sehari-hari, justru
berkebalikan dengan apa yang diterangkan. Itu berbeda. Kenapa hal ini yang demikian? Justru itu ada istilah, kalau pertobatan perjanjian lama dulu saya pernah terangkan di sini. Kalau pertobatan itu tadi berfokus pada perbuatan-perbuatan manusia, yang diharapkan bahwa yang dikatakan pertobatan itu adalah perbuatan yang dulu jelek sekarang jadi bagus. Faktanya akan berbeda. Tetapi arti pertobatan yang sebenarnya adalah perubahan cara berpikir, cara pandang daripada Bapa di surga. Kalau cara pandang kita benar, maka otomatis yang keluar ini tadi benar. Kalau kita berfokus pada apa yang diharuskan dalam suatu hukum, maka boleh dikatakan semua itu adalah hasil usaha manusia. Padahal hasil usaha manusia dikatakan di Alkitab adalah terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya. Dan kalau kita berpegang pada hukum Taurat, banyak sekali tuntutan-tuntutannya. Kita salah dalam melakukan hukum Taurat, kita sudah kena hukuman atau kutuk. Dan saat ini Tuhan Yesus mati untuk kita, untuk menanggung segala kutuk kita, supaya hidup kita boleh menerima berkat yang disediakan daripada Bapa di surga. Kita teruskan kembali dalam kata-kata, apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Di dalam ayat yang 17 yang sudah dibaca tadi. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Di dalam terjemahan Alkitab, terjemahan firman Allah yang hidup, tetapi saya tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab yang melanggar hukum bukan saya, melainkan dosa dalam diri saya yang jauh lebih kuat daripada saya, yang mendorong saya melakukan perbuatan jahat. Ini adalah terjemahan firman Allah yang hidup ya, kalau di sana masih dicari. Roma 7 ayat 17. Ya, saya teruskan aja ya. Kita sekarang coba melihat supaya pengertiannya lebih jauh dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Jadi bukan lagi saya sebenarnya yang melakukan itu, melainkan dosa yang menguasai diri saya. Jadi selalu kita berpikir bahwa seseorang berdosa itu dilihat dari perbuatannya. Perbuatannya rusak disebut berdosa. Perbuatannya baik dikatakan ia suci. Padahal kehidupan seseorang baru lahir aja dikatakan bahwa kehidupan itu adalah kehidupan yang berdosa. Padahal anak kecil belum dikatakan ia berbuat apapun, enggak, masih bayi, tidak melakukan apapun. Tapi dikatakan kehidupan yang berdosa. Karena dari Adam yang pertama, disitulah status kehidupan manusia adalah kehidupan yang berdosa. Berdasarkan ayat ini jelas, yang membuat kehidupan itu berbuat jahat adalah dosa yang ada di dalam kehidupan manusia. Jadi bukan perbuatannya. Oleh karena itu Yesus berkata bahwa ampunilah Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Tuhan katakan demikian karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang diperbuatnya adalah mereka seseorang melakukan sesuatu perbuatan jahat karena dalam dirinya sudah melekat dosa. Dan dosa itulah yang membuahkan maut. Perbuatan-perbuatan jahat itulah akhirnya membuahkan maut. Dari dosa menghasilkan perbuatan jahat dan menghasilkan maut. Berbeda dengan pribadi Yesus Kristus. Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus hidup kita. Dengan menebus hidup kita, maka kesucian melekat dalam hidup kita. Maka yang keluar adalah buah-buah perbuatan baik. Dan disitulah hidup kita lama-lama disempurnakan oleh Bapa di surga. Jadi berbeda. Banyak kali pengertian seseorang mencantumkan bahwa ia dosa ataupun suci itu karena perbuatannya. Padahal di Alkitab dikatakan seseorang itu dosa ataupun suci itu dari statusnya. Kalau status orang tadi berdosa, maka perbuatannya banyak kali berdosa. Saya tidak mengajarkan ataupun hal-hal bahwa seseorang boleh berbuat dosa, jangan salah paham. Perbuatan baik itu penting. Kehidupan berbuat suci itu juga penting. Tetapi semua itu kalau dilakukan dengan berdasarkan kekuatan sendiri, berdasarkan suatu hukum, maka sulit dikatakan membuahkan hasil-hasil yang baik. Tetapi kalau itu didorong dengan suatu cara pandang yang benar kepada Bapa di surga, maka akan membuahkan hasil-hasil buah Roh Kudus. Kesabaran, damai sejahtera, sukacita, semuanya dilimpahkan dalam hidup kita. Itu adalah buah-buah daripada Roh Kudus. Bukan daripada kekuatan hidup kita, bukan. Kita melihat kenapa demikian. Saya sudah banyak menjelaskan soal hukum Taurat sudah beberapa lama yang lalu, terutama di dalam tahun 2022. Sudah banyak kalau saudara mendengar dalam YouTube. Di tahun 2022 saya banyak menjelaskan soal perbedaan hukum Taurat dan anugerah dan kasih karunia Yesus Kristus. Di dalam Roma 7 ayat 5, ayat 8, ayat 9, mohon bantuan Pak Yayo. Roma 7 ayat yang kelima. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu, dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Ya, ayat yang ke-8. 8. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Ayat yang ke-9. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Ya, sekarang kita jelas ya. Di dalam ayat yang kelima, waktu kita masih hidup di dalam daging, yaitu saat ini kita hidup secara jasmania, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuat bagi maut. Ini. Jadi kalau dalam hati kita ini tertancap, dalam pikiran kita ini tertancap, setiap hari dalam melakukan kegiatan selalu tertancap bahwa oh dosa, oh dosa, oh dosa. Orang sakit dibilang dosa, orang mengalami masalah dibilang dosa, apapun dibilang dosa. Dan kalau mau melakukan sesuatu berpikir ini dosa apa enggak ya, macam-macam. Justru kalau kita sadar akan dosa,
itu merangsang hidup ini untuk berbuah bagi maut. Kita berusaha pingin berbuat baik, tapi faktanya kebalik. Berbuat jahat yang membuahkan maut. Alkitab sudah memberikan penjelasan secara langsung bahwa antara perbuatan dan dosa itu beda. Perbuatan jahat adalah buah daripada dosa yang ada dalam hidup kita. Dan dosa itu melekat dari zamannya Adam. Dan dosa ini bisa dilepas, diganti suatu kesucian Allah lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Yaitu seperti hari ini kita memperingatinya. Yesus mati di kayu salib untuk menebus hidup kita. Dan saat itu kehidupan status orang berdosa kita diganti bahwa Yesus menyucikan hidup kita satu kali untuk selama-lamanya. Yang berarti dari waktu yang lalu, dari saat ini dan sampai yang akan datang. Dan kalau status hidup kita sebagai orang yang disucikan oleh Adam yang kedua, yaitu pribadi Yesus Kristus sendiri, maka hidup ini akan berbuah bagi Allah. Bukan berbuah untuk maut, bukan. Tetapi berbuah untuk atau bagi Allah. Jadi di sini perbedaannya. Di dalam ayat yang ke-8 tadi dikatakan, tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa itu mati. Jadi kalau status hidup kita adalah orang yang berdosa, maka hidup ini akan timbul dari dalam berbagai macam-macam keinginan. Dari keinginan soal uang, dari keinginan soal kebutuhan seks, dari keinginan soal berbagai macam lah. Kalau status hidup kita adalah orang yang berdosa, maka segala yang ada dalam hidup kita tidak bisa terkontrol. Semua ambisi, semua perilaku hidup kita, semuanya dalam istilahnya tidak bisa terkontrol. Karena dosa itu tadi itu berusaha menimbulkan suatu keinginan dari dalam hati ini untuk berbuah bagi maut. Kalau dikatakan berbuah bagi maut, maka seseorang yang sudah timbul keinginan itu tadi melakukan perbuatan yang berbeda dengan kehendak Allah. Dari situlah maka timbul suatu berbuah atau buah-buah bagi maut. Oleh karena itu Yesus mati di kayu salib hari ini untuk menebus hidup kita, membeli hidup kita dari segala kutuk-kutuk yang ada. Sehingga kita boleh menerima berkat daripada Bapa di surga. Dan status hidup kita berdosa ini tadi sudah disucikan oleh darah Yesus Kristus. Kalau status hidup kita sudah disucikan oleh darah Yesus Kristus, maka suatu keinginan daripada dosa ini tadi sudah mati. Dikatakan di sini tadi, hukum Taurat tadi itu mati di dalam ayat yang ke-8. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Kalau kita tetap berpegang pada hukum Taurat, maka dosa ini tadi hidup. Banyak sekali suatu keinginan-keinginan dirangsang terus kehidupan ini. Tetapi kalau
hukum Taurat tadi tidak ada, dosa ini mati. Dalam ayat yang ke-9, dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Banyak kali kehidupan Kristen diajarkan di berbagai macam gereja. Justru yang diajarkan adalah perbuatan-perbuatan baik. Kalau kamu mau selamat, hidup yang jujur, berbuatlah yang baik. Jangan A, jangan B, jangan C, jangan D, dan sebagainya. Memang perbuatan baik penting ya, jangan salah paham, jangan. Saya tidak mengajarkan kita berbuat jahat, tidak. Cuman jangan salah paham. Saya ingin jelaskan sekali lagi ya. Banyak kali di gereja mengajarkan, kalau kamu mau selamat, jangan A, jangan B, jangan C, dan sebagainya. Hidup yang baik, supaya hidupmu selamat. Ini yang diajarkan Taurat. Kalau gereja mengajarkan seperti ini, maka fokusnya adalah perbuatan seseorang. Fokusnya bukan ke pribadi Yesus lagi, sudah beda. Kalau dikatakan kalau kamu mau selamat, jangan melakukan yang melanggar hukum Taurat. Hormati ayahmu, hormati ibumu, jangan berbohong, dan lain sebagainya, A, B, C, D, dan seterusnya. Maka apa yang dijelaskan demikian berfokus pada kegiatan dan perbuatan orang tersebut. Kalau berfokus pada kegiatan dan perbuatan orang tersebut, apa gunanya Yesus mati di kayu salib? Buktinya dengan berbuat baik bisa untuk selamat. Apa bedanya dengan yang lain? Yang penting berbuat baik, selamat masuk surga. Apa demikian? Kalau ini bisa dilakukan oleh seseorang, maka tidak ada gunanya Yesus mati di kayu salib. Suatu keselamatan adalah suatu hadiah. Hadiah itu anugerah dan kasih karunia Yesus Kristus. Tidak bisa kita upayakan, tidak bisa kita berusaha untuk mendapatkan keselamatan. Hadiah itu gratis. Yang dinamakan hadiah itu gratis. Bukan misalnya gini dengan Pak Yayo. Pak Yayo, tak kasih handphone ya. Kasih ya. Tapi setiap bulan bayar ke saya ya Pak Yayo ya. Rp1.000 selama setahun. Murah kan? 12.000 kan cumanan. Padahal handphone ini harganya jauh daripada itu. Ini yang dinamakan gratis enggak? Enggak. Masih bayar kok, meskipun Rp1.000 masih bayar. Banyak kali gereja mengajarkan demikian. Ya gratis memang, tapi kamu, ada tapinya. Seperti ini tadi, tak kasih Pak Yayo. Loh, tapi bayar Rp1.000 sak bulan, masih ada tapinya. Tapi kalau ada tapinya, maka berarti bukan gratis. Bukan hadiah lagi, udah. Meskipun bayar dengan harga yang relatif murah, itu bukan hadiah namanya, bukan gratis. Ini sudah banyak saya terangkan pada YouTube yang lalu-lalu. Jadi yang dinamakan keselamatan ini adalah suatu hadiah. Maka tidak ada apapun yang kita lakukan selain pandangan kita kepada pribadi Bapa di surga. Dan kita percaya bahwa Yesus Kristus yang semuanya memberikan kasih-Nya dalam hidup kita. Tidak ada seorang Bapa yang menyerahkan anaknya untuk hidup kita, kecuali Bapa di surga menyerahkan anaknya untuk hidup kita. Oleh karena itu, kita
hari ini bersyukur karena Bapa di surga mengasihi dan mencintai kita semua. Kalau di dalam Roma 7 ayat yang keempat, ini menyangkut suatu kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ini sudah pernah saya buat suatu topik judul khotbah kalau nggak salah bulan yang lalu. Tapi nggak apa-apa, kita baca kembali karena hari ini adalah hari kematian Tuhan. Maka kita ingat kembali, mungkin saudara lupa, di Roma 7 ayat yang keempat Pak Yayo. Terus setelah itu dibacakan juga terjemahan firman Allah yang hidup. Ya, itu aja Pak Yayo, terjemahan baru dan Alkitab terjemahan firman Allah yang hidup. Roma 7 ayat yang keempat. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Ya, sekarang firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup Pak Yayo. Roma 7 ayat yang keempat, firman Allah yang hidup. Suami saudara, yaitu tuan saudara dahulu, ialah hukum Yahudi, tetapi saudara telah mati bersama dengan Kristus pada salib, dan sebab saudara telah mati, saudara tidak lagi dalam keadaan menikah dengan hukum itu, dan hukum itu tidak lagi berkuasa atas diri saudara. Kemudian saudara dihidupkan lagi ketika Yesus bangkit, dan saudara menjadi manusia baru. Sekarang boleh dikatakan saudara telah menikah dengan Dia yang bangkit dari antara orang mati itu, sehingga saudara dapat menghasilkan buah yang baik, yaitu perbuatan baik bagi Allah. Ya, sekarang saya baca kembali Roma 7 ayat yang keempat, terjemahan firman Allah yang hidup. Suami saudara, yaitu tuan saudara dahulu, ialah hukum Yahudi. Tetapi ya, saudara telah mati bersama dengan Kristus pada salib. Yaitu berarti waktu Yesus Kristus mati, hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Maka harusnya hidup kita juga sudah mati bersama Yesus. Seorang suami istri bisa diceraikan oleh karena suatu proses kematian, bukan oleh yang lain. Oleh karena itu dikatakan dikatakan saudara-saudara, yaitu tuan saudara dahulu, ialah hukum Yahudi. Jadi suami kita waktu yang lalu adalah hukum Taurat. Dan bagaimana kita terpisah dari hukum Taurat? Gak bisa kita cuma bilang bye-bye, gak bisa. Bagaimana bisa tercerai atau cerai dengan hukum Taurat? Maka hidup kita harus mati lebih dahulu bersama Yesus Kristus. Perkataan mati bersama Yesus Kristus bukan berarti soal perbuatan ya. Saudara sudah mengerti soal dosa tadi. Bahwa bukan soal perbuatan, tapi perbuatan baik akan timbul setelah proses ini tadi. Karena itu merupakan buah-buah daripada Roh Kudus. Ya. Jadi dikatakan, saya baca seterusnya. Saudara telah mati bersama dengan Kristus pada salib. Dan sebab saudara telah mati, saudara tidak lagi dalam keadaan menikah dengan hukum itu. Kalau kita mati bersama Yesus Kristus dan hari ini kita memperingati kematian Yesus. Dan saat kematian Yesus kita menjadi ikut mati bersama Yesus. Maka dikatakan kita sudah tidak menikah lagi dengan hukum Taurat. Kita sudah terpisah dengan hukum Taurat. Dan status dosa dalam hidup kita
terlepas. Karena sudah bercerai dengan hukum Taurat, udah bercerai. Nah, berikutnya, saya kata-kata berikutnya. Dan hukum itu tidak lagi berkuasa atas diri saudara. Sudah tidak ada berkuasa lagi atas hidup kita. Waktu lalu saya pernah memberikan contoh, kalau di dalam jalan tol ada tulisan kilometer maksimal kecepatan 100 km per jam. Kalau rambu-rambunya dicopot, kita mau jalan 120 km per jam, tidak mungkin kena tilang. Karena sudah tidak ada tuntutannya. Sudah nggak bisa menuntut hukum rambu-rambunya udah dicopot. Demikian saat ini. Hukum itu tidak lagi berkuasa atas diri saudara. Kalau hukum itu tidak berkuasa, terus apakah kutuk itu datang dalam hidup kita? Misalnya kita berbuat sesuatu yang melanggar hukum, tapi tujuannya bukan untuk melanggar hukum ya, ini saya berikan contoh. Apakah hukum tadi bisa menuntut hidup kita? Gak bisa. Jadi kutuk daripada yang dari hukum Taurat sudah tidak ada dalam hidup kita. Sehingga hidup ini bisa leluasa. Bukan berarti leluasa seenaknya hidup, bukan ya. Nanti kalau sudah kita terusin nanti pembacaan. Kalau hidup ini sudah di dalam pengaruh Roh Kudus, maka yang dikeluarkan ini adalah buah-buah kebaikan juga sama. Tapi bukan dengan kekuatan diri sendiri, bukan. Nah, kita baca terus. Kemudian saudara dihidupkan lagi ketika Kristus bangkit, yaitu waktu nanti kita memperingati Paskah hari Minggu, kita dihidupkan kembali, kita dibenarkan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dan saudara menjadi manusia baru. Sekarang boleh dikatakan saudara sudah menikah dengan Dia yang bangkit. Ya, bercerai dengan hukum Taurat, maka kita menikah dengan pribadi Yesus Kristus sendiri. Hubungan antara Yesus Kristus dengan jemaatnya. Ini sesuatu rahasia surgawi. Dan sehingga saudara dapat menghasilkan buah yang baik, yaitu perbuatan baik bagi Allah. Jadi buah-buah kalau kita menikah dengan pribadi Yesus Kristus sendiri, maka kita bisa menghasilkan perbuatan baik bagi Allah. Saya melanjut, semoga gak terlalu lama, saya berusaha menyingkat, udah 35-40 menit ini ya. Kita melihat masuk ke ayat yang ke-43. Lukas 23 ayat 43. Tapi kita membaca dulu ayat yang ke-42. Tadi udah dibaca sama Pak Yayo, jadi sekarang saya baca ulang. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini adalah perkataan salah satu daripada penjahat yang disalibkan di kanan ataupun di kirinya daripada Yesus Kristus. Jadi dia yang satu penjahat di dalam ayat yang ke-39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, menghujat Yesus ya. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ini penghujatan daripada salah satu seorang penjahat. Yesus boleh dikatakan kalau mau menyelamatkan diri sih pasti bisa. Tapi kalau dia menyelamatkan diri, kita enggak dapat hasil apa-apa ini. Enggak bisa ditebus. Nah, terus ayat yang ke-40, tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah
sedang engkau menerima hukuman yang sama? 41. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia tahu bahwa Yesus tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia menyadari, salah satu penjahat ini menyadari, dan dia mulai mengakui pribadi Yesus Kristus sendiri. Sehingga di dalam ayat yang ke-42, penjahat itu berkata, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Yang diperbuat oleh penjahat ini supaya ia masuk ke surga. Apakah orang ini harus memperbaikinya dengan perbuatan-perbuatannya? Dia sudah mau mati di kayu salib. Secara hukum Taurat, dia harus memperbaiki perbuatan-perbuatannya atas kesalahan-kesalahan yang lalu. Lah padahal dia sudah mau mati. Gimana dia mau memperbaikinya? Sudah tidak ada kesempatan logikanya. Tetapi di sini penjahat ini hanya beriman, percaya bahwa Yesus sanggup menyelamatkannya. Dia cuma berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Cuman itu. Cuman iman ini tadi loh. Dan di dalam ayat 43 dikatakan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Langsung Tuhan itu menjawab, hari ini juga engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Berarti apa? Masuk surga. Padahal perbuatannya jahat sekali sampai dia disalib, di kayu salib. Dua orang penjahat, salah satunya masuk surga, satunya masuk neraka. Perbuatannya sama-sama jahat. Tapi satu masuk surga, satu masuk neraka. Sekali lagi saya tidak mengajarkan bahwa kalau gitu saya tak hidup seenaknya dewe. Toh sama-sama masuk surga, saya tidak mengajarkan begitu. Perbuatan baik penting, berbuat hidup suci pun penting, dan itu dikehendaki Allah. Tetapi dasarnya yang membuat hidup ini masuk surga atau masuk neraka. Dua penjahat ini sama-sama melakukan kejahatan, satu masuk surga, satu masuk neraka. Di mana satu masuk surga waktu hari-hari terakhir. Dia katakan, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia mengakui Yesus sebagai juru selamat. Dia menerima pribadi Yesus bahwa dia bisa menganugerahkan, dia bisa memberikan keselamatan untuk hidupnya. Apakah Yesus menjawab, turun dulu, perbaiki kesalahanmu, berbuat baik dulu. Kalau dulu mencuri, kembalikan dulu semua, apa begitu? Enggak pernah Tuhan berkata demikian. Pun kalau Yesus mau menyembuhkan orang sakit pun tidak pernah berkata, dosamu sudah diselesaikan. Enggak, dia selalu berkata, dosamu sudah diampuni. Demikian juga hidup kita saat ini. Jangan berpikir yang lalu-lalu. Dan juga jangan minder merasa banyak sekali dosa-dosa yang sudah diperbuat. Jangan merasa bahwa hidup ini banyak sekali kejelekan-kejelekan di masa yang lalu. Jangan. Pandang Yesus. Pandang Yesus seperti dua penjahat ini. Hidup kita bahwa Tuhan menginginkan pandang Yesus.
Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini adalah kita tidak tahu. Yang membuat hidup kita masuk berbuah bagi maut adalah status hidup kita dalam dosa. Itu sehingga Bapa di surga bisa melihat dan mengampuni hidup kita karena kita itu adalah kehidupan yang tidak tahu. Dan hari ini demi nama Tuhan Yesus Kristus, terima kehidupan, status hidup kita disucikan oleh pribadi Tuhan Yesus Kristus. Lewat pengorbanannya di kayu salib. Dia sudah mati di kayu salib. Dan dia sudah menanggung segala kutuk kita. Dia terkutuk supaya kita diberkati. Dia terkutuk supaya hidup kita sehat. Dia terkutuk supaya hidup kita tidak stres. Dia sudah bermahkotakan duri, dia sudah diejek, dia sudah diolok. Semuanya dia tanggung supaya hidup kita boleh mengalami suatu kebebasan dalam hidup kita di dunia. Jangan berpikir gak popo, ora popo, hidup susah di dunia. Yang penting besok di surga hidup senang. Jangan berpikir demikian. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan memberkati hidup kita. Karena dia sudah menanggung segala kutuk-kutuk kita. Di dalam Ulangan 28. Coba kita lihat. Kalau kutuk sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Maka seperti halnya di Ulangan 28. Maka segala berkat Tuhan limpahkan dalam hidup kita semuanya. Ulangan 28 mohon bantuan Pak Yayo ini ayat yang terakhir supaya kita bisa dalam Ulangan ayat 28 ayat yang di dalam Ulangan 28 ini ada 12 ayat berkat dan ada 56 ayat kutuk. Kutuknya banyak sekali tidak karuan. Tetapi kalau ayat berkat seperti halnya dalam ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Dan ini semua Tuhan sudah curahkan dalam hidup kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Segala kutuk dia tanggung. Kita sudah pasti memperoleh suatu kepastian ya dan amin. Bahwa hidup kita menerima semua berkat daripada Bapa di surga. Dalam ayat 3, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, anak lembu sapimu, kandungan kambing dombamu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan menetapkan engkau sebagai umat yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat yang ke-10, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Ayat yang ke-11, saya baca beberapa ayat langsung. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. 12.
Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yaitu langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada bangsa-bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ini janji Tuhan. Kita bisa menabur, tapi hidup kita tidak terbebani oleh suatu hutang. Ini janji Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah tercurah dari hidup kita. Baik yang di tempat ini maupun yang mendengarkan online saat ini dan yang akan datang. Dan ayat yang ke-13 saya belum baca. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan hari ini, kau lakukan dengan setia. Tuhan janji bahwa kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau tetap naik, bukan turun. Bukan usahamu suatu saat turun, bukan. Tuhan janji engkau tetap akan naik. Di dalam ayat yang ke-14, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya, yaitu kita tidak menyimpang kepada pribadi hukum Taurat, tetapi kita tetap berpandang pada Yesus Kristus. Banyak kali gereja-gereja Tuhan mendengar Yesus Kristus. Banyak kali mendengar Yesus Kristus, tetapi diselingkuhkan dengan hukum Taurat. Harus A, harus B, harus C, tetapi tetap ngomong bilangnya Yesus. Gimana Tuhan diselingkuhkan antara hukum Taurat dengan Yesus? Tuhan sudah katakan harus, dan kita sudah bercerai dengan hukum Taurat supaya kita betul-betul berfokus pada pribadi Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita menyanyikan, saya minta pemain musik dan Dean ya maju ke depan. Kita sama-sama mengambil waktu. Kita menyembah Dia. Dalam hadiratnya ada kuasa. Dalam hadiratnya Yesus memberikan suatu mujizat demi mujizat dalam hidup kita. Apa kesulitan kita? Dia udah mati di kayu salib. Dia janji mencurahkan berkat-Nya. Berkat bukan berarti hanya urusan jasmania, tetapi kesehatan ini suatu berkat. Apa gunanya semua kalau hidup ini sakit? Itu bukan tujuan Tuhan. Tetapi masa depan kita adalah suatu kesehatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Haleluya. Kita sama-sama berdiri masuk dalam doa. Haleluya. Kita menyembah Dia dalam anugerah dan kasih Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah Anak Domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah Anak Domba Allah. Ada kuasa dalam darah Yesus. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah Anak Domba
Yesus sanggup menyelesaikan semuanya, sanggup menyembuhkan hidup kita semua. Haleluya. Kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam darahnya, terus sampai mujizat terjadi dalam hidup kita. Dalam darahnya
Ada kuasa dalam darahnya, darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, darah Anak Domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah Domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah Anak Domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah Domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah Anak Domba Allah. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dilimpahkan mujizat-Mu demi mujizat pada pagi hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, dilimpahkan kesembuhan-kesembuhan pada saat ini. Haleluya, haleluya. Baik yang di tempat ini maupun yang mengikuti online. Haleluya, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan demi pertolongan Yesus Kristus dicurahkan dalam hidup kita semua. Haleluya. Haleluya. Engkau berhadirat dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus Kristus. Hadirat-Mu menyertai kami. Hadirat-Mu mendatangkan mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami percaya mujizat-Mu, pertolongan-Mu sudah terjadi dalam hidup kami. Kami percaya anugerah dan kasih karunia-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Kami mintakan doa ini semua demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pak Yayo, tolong pengumumannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang atau Ibu yang baru datang hari ini. Saya lihat ada Bapak sama Ibu ya. Selamat datang. Tuhan memberkati. Semoga tidak jemu-jemu untuk datang dalam ibadah kami. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain selain Bapak dan Ibu yang ini, ada yang pertama kali datang ke tempat ini? Ada? Enggak ada ya? Oke. Silakan Pak Yayo memberikan pengumuman. Mohon diperhatikan untuk setiap sidang jemaat. Sabtu ada kebaktian kaum muda, Minggu ada kebaktian anak-anak jam 7:30 pagi, kemudian dilanjutkan dengan ibadah kebaktian Paskah jam 9:45. Mohon diperhatikan untuk sore tidak ada ibadah. Nanti sore tidak ada, besok Minggu sore juga tidak ada. Jadi Minggu hanya ada ibadah pagi jam 9:45. Kemudian kita berdoa untuk yang sakit, Bapak Yok dan Ibu Barnawi. Terima kasih. Waktu saya akan bicarakan Bapak Sinu. Ya. Kita akan tutup ibadah ini pada pagi hari ini. Kita akan berdoa, mohon sama-sama kita berdiri. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini dan kita berdoa untuk Pak Yok dan Ibu Barnawi. Bapak kami yang di surga, terima kasih atas anugerah-Mu, pimpinan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih bahwa Engkau sudah mati untuk hidup kami.
Engkau sudah mati untuk menyehatkan hidup kami. Engkau sudah mati untuk menyelamatkan hidup kami. Terima kasih. Dan pada saat ini kami percaya bahwa saat ini Pak Yok yang sakit dan Ibu Bernawi yang sakit, demi nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit Pak Yok dan Ibu Bernawi sudah ditanggung Yesus Kristus di kayu salib. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kesehatan daripada pribadi Yesus Kristus dilimpahkan kepada Pak Yok dan Ibu Bernawi saat ini, sehingga ia boleh mengalami suatu anugerah dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, berkat daripada Bapa di surga, berkat Anak Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita semua yang hadir di tempat ini maupun yang mendengarkan online. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan keberhasilan, dicurahkan keberuntungan, dicurahkan suatu kesehatan yang sempurna atas tubuh, jiwa, roh, batin, pikiran kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan suatu pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari semuanya. Dicurahkan damai, sejahtera, sukacita, semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus Kristus. Kami mintakan doa ini semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, sampai ketemu kembali hari Minggu ibadah Paskah di tempat ini.